Manchester City, hati-hati kalau mau ngerekrut pengganti Rodri. Sejarah kegagalan Manchester City dalam merekrut pemain yang berposisi sebagai gelandang seharusnya menjadi pelajaran. Manchester City memang harus mendatangkan gelandang baru sebelum bursa transfer bulan Januari ini ditutup. Spesifiknya, The Citizens harus merekrut pemain yang bisa menggantikan peran Rodri dalam skuad. Sudah terlihat jelas bagaimana klub besutan Josep Guardiola itu porak-poranda setelah ditinggal Rodri cedera ACL. Sampai-sampai mereka terlempar keluar dari perburuan gelar juara Premier League musim ini. Apa yang dialami Manchester City di sepanjang akhir tahun 2024 kemarin tidak boleh terulang. Jika tidak, jangankan gelar Premier League, mereka bisa saja gagal mendapatkan tiket bermain di Liga Champions musim depan. Membeli gelandang baru, khususnya pengganti atau pelapis Rodri nantinya, adalah sebuah kewajiban. Namun mereka harus berhati-hati, sebab rekam jejak perekrutan gelandangnya selalu menemui kegagalan besar. Stephen McLenny sendiri memiliki pemain yang dirasa cocok untuk menjadi pengganti Rodri, yakni Douglas Luiz dari Juventus. Memang, pemain asal Brasil tersebut kerap dilaporkan akan diangkut dari Italia karena kesulitan beradaptasi dengan Bianconeri. Mereka merekrut Calvin Phillips yang tidak berhasil, Matheus Nunes didatangkan sebagai seorang gelandang, tapi Guardiola tidak pernah memainkan dia di sana. Di tengah lapangan, Guardiola tidak melihatnya bermain di sana, jadi ada bagian terbaik dari 100 juta pounds, sekitar 90 juta pounds untuk dua pemain lini tengah yang tidak digunakan sebagai pemain gelandang. Saya pikir City sangat sadar bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Mereka harus melakukannya dengan benar kali ini. Saya pikir City jauh lebih sadar akan perlunya melakukan hal tepat untuk lini tengah. Untuk sekarang, secara personal saya akan mengambil Douglas Luiz. Saya sangat tahu fans City tidak menginginkan dia, tapi saya pikir ada logika yang cukup masuk akal di balik itu yang dapat saya dukung. Berpotensi lawan Madrid atau Bayern justru bagus buat Man City. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menilai potensi Manchester City bersua lawan berat di babak playoff Liga Champions justru akan menjadi hal yang baik. Man City selamat dari ancaman gagal lolos di babak penyisihan pada saat terakhir. Meski lolos, Erling Haaland dan kawan-kawan kini mungkin jumpa dua lawan berat, Real Madrid dan Bayern Munchen saat drawing dilakukan pada hari ini. Final kepagian ini berpeluang terjadi karena Man City, Real Madrid, dan Bayern Munchen sama-sama gagal lolos otomatis ke babak 16 besar. Tiga tim ini harus berjuang di babak playoff untuk bisa merebut tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Ini adalah kesempatan untuk mengingatkan kepada semua orang siapa Anda dan tentang siapa Anda, kualitas yang Anda miliki di tim Anda, dan bahwa Anda punya kemampuan untuk mengalahkan tim manapun di dunia. Terkadang dibutuhkan ikatan seperti ini untuk mengingat dengan tepat siapa Anda sebagai sebuah tim. Optimisme Guardiola soal kembalinya Rodri, Man City bakal daftarkan untuk fase gugur Liga Champions. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola menunjukkan optimisme tinggi soal kesembuhan gelandangnya, Rodri. Rodri sang peraih Ballon d'Or 2024 itu kini akan didaftarkan ke dalam skuad Manchester City untuk fase knockout Liga Champions. Setelah menjalani operasi, awalnya diperkirakan bahwa gelandang asal Spanyol ini tidak akan bisa kembali hingga akhir musim. Namun, semangat dan determinasi Rodri untuk pulih lebih cepat mendorong Guardiola untuk tetap mempertimbangkannya dalam skema tim untuk Liga Champions. Menurut laporan The Telegraph, Manchester City siap mendaftarkan Rodri dalam skuad mereka untuk fase gugur Liga Champions. Untuk diketahui, setiap klub diizinkan untuk membuat 3 perubahan pada pasukan mereka dari fase Liga. City sendiri telah meminjamkan Kyle Walker ke AC Milan dan mengamankan penandatanganan Omar Marmoush, Abdulkadir Husanov, Vitor Reis dan Rodri akan mengambil tempat terakhir dalam pasukan Guardiola. Keputusan Guardiola memasukkan Rodri ke dalam daftar pemain Liga Champions menunjukkan betapa pentingnya peran sang gelandang dalam skema permainan City. Rodri adalah sosok kunci dalam lini tengah City, memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan.
Sejak kepergiannya akibat cedera, City kerap kesulitan dalam mengendalikan ritme permainan. Untuk saat ini, Rodri akan terus menjalani program pemulihan intensif dengan harapan bisa kembali ke lapangan lebih cepat dari yang diperkirakan. Manuel Akanji, meski sedang buruk, tak ada tim yang mau bertemu Manchester City. Manchester City berhasil lolos ke playoff 16 besar Liga Champions, dan berpeluang bentrok dua raksasa Eropa, Real Madrid dan Bayern Munich. Kendati demikian, Manuel Akanji tak gentar menghadapi salah satu dari kedua tim tersebut, dan menegaskan City akan bisa mengalahkan siapapun. City sebelumnya terancam tersingkir lebih dini dari kompetisi elit antar klub Eropa ini. Mereka akhirnya mendapatkan nafas setelah mengalahkan klub Brugge 3-1, sehingga menempati peringkat 22 yang membuat tim biru langit melangkah ke playoff. Menurut Akanji, keberhasilan itu membuat tim besutan Pep Guardiola percaya diri menjalani fase knockout. Kami benar-benar siap, jelas mereka bukan tim yang ingin Anda hadapi, tetapi siapapun lawannya, kami menantikan tantangan itu, dan saya pikir kami bisa mengalahkan setiap tim di Eropa. Meski kami tidak bermain sebagus dulu, saya pikir tidak ada tim yang ingin menghadapi kami. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, tetapi siapapun yang datang, kami siap menghadapi tantangan itu. Mateo Kovacic pastikan kesiapan Man City tampil di babak playoff. Gelandang Manchester City, Mateo Kovacic, memastikan kesiapan timnya untuk menghadapi Bayern Munich atau Real Madrid di babak playoff Liga Champions. Kovacic menyadari betapa sulitnya babak playoff yang harus dihadapi oleh timnya. Meski demikian, Kovacic memastikan kesiapan City untuk menghadapi Bayern atau Madrid. Terlepas dari posisi akhir di klasemen Liga Champions, Kovacic tampak puas karena perjalanan mereka masih akan berlanjut. Ia turut memuji kontribusi sang manajer, Pep Guardiola serta para pendukung City yang dirasa sangat berdampak saat mereka mengejar ketertinggalan. Setiap tim di Liga Champions adalah tim yang tangguh. Pertama-tama, kami gembira bisa lolos karena ini merupakan babak penyisihan grup yang sulit bagi kami. Itu tidak mudah. Kami lolos, itulah yang terpenting. Siapapun yang akan datang berikutnya akan sulit, jadi tidak masalah. Kami kebobolan di babak pertama, tapi kami senang bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan ini. Ini penting karena kami tahu kami di sini untuk lolos, kami memiliki tim yang bagus dan kami bangkit dari ketertinggalan 1-0. Kami tahu kami adalah tim yang hebat.